Salam saudaraku, selamat hari Minggu. Hari ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kenapa Anda harus takut? Kenapa Anda harus khawatir? Kenapa Anda harus cemas dalam menghadapi setiap kehidupan ini? Dalam menghadapi tantangan, persoalan, dan pergumulan? Pada waktu Anda tahu bahwa Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari persoalan Anda, dari masalah Anda, dari pergumulan Anda, maka Anda tidak perlu khawatir, maka Anda tidak perlu takut, karena Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang lebih besar dari segala persoalan dan pergumulan Anda. Dalam kebenaran firman Tuhan hari ini saya mau sampaikan bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Kalau kita tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita, maka kita tidak perlu khawatir, maka kita tidak perlu cemas, maka kita tidak perlu takut, karena kita tahu bahwa Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. Anda bisa bayangkan kalau Tuhan yang melindungi kita. Dia Tuhan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, lalu Dia melindungi kita. Apa yang membuat Anda takut? Apa yang membuat Anda cemas? Kalau kita pelajari dalam Ulangan pasal yang ke-33, ayat yang ke-27. Apa yang firman Tuhan katakan bahwa Allah yang abadi adalah Allah yang adalah tempat perlindunganmu. Dan di bawahmu ada lengan-lengan yang kekal. Ia mengusir musuh dari hadapanmu dan berfirman, punahkanlah. Alkitab melaporkan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kalau Dia tempat perlindungan kita, maka kita aman dalam lindungan Tuhan. Kalau manusia, kalau teman, kalau saudara, kalau keluarga, kalau orang tua terbatas untuk melindungi kita. Tetapi kalau kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Apa yang saudara takutkan hari-hari ini? Banyak orang hari-hari ini takut. Banyak orang hari-hari ini cemas. Banyak orang hari-hari ini khawatir. Tetapi kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini boleh menolong saudara bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dia adalah Tuhan, tempat perlindungan kita. Kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir. Adakah di antara saudara yang hari ini dipenuhi dengan kekhawatiran, dipenuhi dengan ketakutan karena persoalan hidup, karena persoalan rumah tangga, pekerjaan? Tetapi hari ini kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Lalu yang berikut apa yang saya mau sampaikan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang kita bisa jadikan menjadi kubu pertahanan kita. Jadi Tuhan menjadi tempat pertahanan kita, kubu pertahanan kita, ada kubu di mana kita bisa berlindung. Kekasih Tuhan, pada waktu kita memahami kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan adalah kubu pertahanan kita, maka dari situ kita boleh mengerti bahwa apa sih yang Anda khawatirkan? Apa sih Anda yang takutkan? Karena firman ini mengingatkan di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat 2 berkata, Ia berkata, ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Tuhan itu adalah kubu pertahanan kita dan penyelamat kita. Persoalan boleh ada, masalah boleh ada. Tetapi kalau kita menjadikan Tuhan itu adalah kubu pertahanan kita, Dia adalah penyelamat kita, kita nggak perlu takut, kita nggak perlu khawatir.
Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang hari-hari ini mengalami kekhawatiran, mengalami kecemasan, mengalami ketakutan? Tetapi kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan, meneguhkan kita. Dia adalah kubu pertahanan kita. Dia adalah penyelamat kita. Kalau di dalam perang itu, maka kita tahu bahwa ada banyak orang yang mendirikan bunker-bunker tempat dia berlindung. Kubu pertahanan dia. Supaya dia terhindar dari serangan musuh. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan kita belajar hari ini bahwa Dia adalah Tuhan kita, menjadi kubu pertahanan kita. Dia adalah penyelamat kita. Anda bisa bayangkan kalau Dia adalah penyelamat kita. Dia yang menguasai bumi ini, Dia yang menguasai alam semesta ini, maka kita tidak perlu khawatir, maka kita tidak perlu takut. Karena Dia adalah kubu pertahanan kita dan penyelamat kita. Kalau Dia penyelamat kita, dalam situasi apapun, dalam situasi pergumulan apapun, kalau Dia adalah penyelamat kita, maka kita tidak perlu khawatir, maka kita tidak perlu takut. Lalu yang ketiga, apa yang saya mau bagikan hari ini adalah bahwa Tuhan adalah kekuatan kita. Ada kalanya hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari di mana kita merasa lelah, merasa capek. Dalam kehidupan hari-hari kita merasa capek, merasa lelah, ada banyak pergumulan, ada banyak persoalan. Pada waktu kita mengalami yang namanya kecapean, kelelahan, firman ini mengatakan bahwa Dia adalah kekuatan kita. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Jadi kekasih Tuhan, kalau Dia adalah kekuatan kita, maka kita berkata, Tuhan, pada waktu kita mengalami yang namanya kelelahan, kecapean, tetapi kekasih Tuhan bahwa Dia adalah kekuatan kita. Dia memberikan semangat yang baru, gairah yang baru, karena Dia adalah kekuatan kita. Kalau kita mencoba dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu, kita tidak sanggup. Karena kekuatan kita terbatas, tenaga kita terbatas. Tetapi kalau kita mengingat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan di sini adalah Tuhan adalah kekuatanku, Tuhan adalah kekuatan kita. Dia adalah perisai kita. Pada waktu kita memahami bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, kita boleh datang kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh kekuatan yang baru. Aku butuh yang namanya semangat yang baru. Pada waktu kita katakan kepada Tuhan, Dia memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Karena apa? Karena Dia adalah kekuatan kita. Jadi kekasih Tuhan, mungkin Anda sedang mendengarkan kebenaran firman ini. Anda sedang lelah, Anda sedang capek, memikirkan persoalan pergumulan hidup. Tetapi ketika Anda mendengar kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, Anda boleh berkata, yes, terima kasih Tuhan. Engkau adalah kekuatan saya. Engkau adalah Tuhan saya yang memberikan kekuatan dan semangat baru kepada saya. Itulah sebabnya kenapa kita tidak perlu takut. Kenapa kita tidak perlu khawatir, karena Dia adalah kekuatan kita. Lalu yang keempat, kekasih Tuhan, apa yang saya mau sampaikan, yang keempat adalah Tuhan melepaskan kita dari musuh. Musuh
Yang utama adalah iblis. Dia selalu mengintimidasi kita lewat orang-orang yang membuat kita jadi takut, cemas, dan sebagainya. Anda bisa membayangkan bahwa yang namanya kata melepaskan pada waktu Anda dicengkram oleh iblis, tapi Tuhan berkata dia melepaskan Anda. Pada waktu Anda dilepaskan oleh Tuhan, maka di situ Anda terlepas dari segala belenggu. Atau mungkin Anda di antara Bapak Ibu Saudara kekasih yang masih terikat dengan kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang jahat. Mari renungkan kebenaran firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang melepaskan kita. Tuhan melepaskan kita dari musuh, Tuhan melepaskan kita dari kuasa gelap, dari kuasa setan. Dia yang melepaskan kita. Bahwa kuasanya hebat. Kuasanya sangat luar biasa. Nah, mari kita lihat di dalam 2 Samuel pasal yang ke-22. Ayat yang ke-18 firman Tuhan katakan begini. Ia melepaskan aku dari musuhku yang gagah, daripada orang-orang yang membenci aku, karena mereka terlalu kuat bagiku. Adakah di antara Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan yang hari ini yang membenci saudara, yang membuli saudara? Belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, kita menangkap bahwa Tuhan yang melepaskan. Sekalipun kita melihat di situ dikatakan dari musuh yang gagah. Boleh musuhnya gagah. Tetapi kalau firman Tuhan katakan bahwa dia melepaskan. Kalau kita melihat dalam ayat firman Tuhan yang lain berkata bahwa kemalangan orang benar banyak. Tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Tuhan melepaskan kita dari semuanya itu. Kalau seandainya misalnya Anda banyak hal yang membelenggu Anda, pikiran Anda, perasaan Anda, tetapi kalau Tuhan melepaskan Anda dari semuanya itu, apa yang Anda takutkan? Apa yang Anda cemaskan? Tuhan yang melepaskan. Kalau Tuhan yang melepaskan, tidak ada satu hal pun yang mampu mengikat dan membelenggu saudara, karena Tuhan yang melepaskan. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat-sangat luar biasa, yang memungkinkan kita bahwa kita terlepas dari segala kekhawatiran, dari segala ketakutan. Beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu berkata, "Pak, minta tolong didoakan saya. Saya ini ketakutan. Ketakutan pada waktu saya udah dicek bahwa saya itu negatif, tapi perut saya gede." Dia bilang bahwa ini tandanya saya mengalami menopause karena dicek negatif. Tapi perutnya gede, maka dia ketakutan. Dan setiap kali dia diperiksa, melihat dokter, dia takut. Tapi dari kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini adalah Tuhan melepaskan Anda dari ketakutan. Ketakutan akan penyakit Anda, ketakutan akan masa depan Anda, ketakutan Anda akan pekerjaan Anda. Tuhan yang melepaskan Anda dari segala ketakutan, dari segala kekhawatiran itu. Kalau kita merenungkan dari kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun musuhnya gagah, sepertinya luar biasa, wah nggak bisa dilawan nih. Gagah banget nih musuhnya. Tapi tahukah saudara, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, sekalipun musuhnya gagah, tetapi Tuhan melepaskan dari semuanya itu. Kalau Tuhan yang melepaskan, siapa yang dapat bertahan? Jadi saya mau sampaikan kekasih Tuhan, mari enjoy dalam hidup ini. Jangan Anda dibelenggu oleh pikiran Anda,
Pikiran yang negatif, yang membuat Anda susah tidur, yang membuat Anda cemas. Mari belajar bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang melepaskan kita dari segala ketakutan, dari segala kegentaran kita. Lalu yang kelima, apa yang saya mau sampaikan? Tuhan menudungi kepala kita. Tuhan menudungi kepala kita. Kalau kita belajari dari Mazmur pasal yang ke-140 ayat yang ke-8, firman Tuhan katakan, "Ya Allah, Tuhanku, kekuatanku, keselamatanku, Engkau menudungi kepalaku pada hari pertarungan senjata." Kalau yang namanya dalam peperangan, yang sesungguhnya ini kepala ini sangat-sangatlah penting supaya tidak kena tembakan musuh, supaya tidak kena peluru. Sama halnya dengan dalam peperangan rohani, yang namanya pikiran kita itu perlu dijaga, karena yang sering membuat kita kalah karena pikiran kita. Pikiran lagi kacau. Nah, pada waktu pikiran kita sedang kacau, sedang kalut, kalau kita lihat dari kebenaran firman Tuhan, Tuhan menudungi kepalaku pada waktu pertarungan. Tuhan menudungi kepala kita. Jadi ketika Anda misalnya mengalami persoalan, pergumulan, yang sering sekali ditembakkan iblis dalam peperangan rohani adalah pikiran kita. Karena biasanya orang yang tenang, karena firman Tuhan katakan begini, "Jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa." Pada waktu kita tenang, maka kita dapat berdoa. Tetapi sering sekali pada waktu pikiran kita diganggu, maka belum apa-apa kita sudah kalah karena pikiran kita dihantui oleh pikiran yang negatif. Jadi kebenaran firman Tuhan katakan hari ini, Tuhan menudungi kepala kita, Tuhan melindungi kepala kita dari segala pikiran-pikiran yang negatif. Nah, oleh karena itu, kalau Anda memahami, kalau Anda mengerti bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang melindungi kepala kita dari segala serangan-serangan kuasa kegelapan. Kadang-kadang pada waktu kita takut, pada waktu kita cemas, pikiran kita menjadi negatif. Pada waktu pikiran kita menjadi negatif, maka yang terjadi adalah kita nggak ada sukacita. Kita mengalami kecemasan, nggak bisa tidur. Jadi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan menudungi kepala kita. Dia melindungi kepala kita, melindungi pola berpikir kita. Sehingga kuasa gelap, roh jahat tidak mengganggu pikiran kita, tidak mengganggu konsentrasi kita. Jadi Tuhan yang menudungi kepala kita. Lalu yang berikut, kekasih Tuhan, bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang setia. Mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara kekasih Tuhan, memiliki sahabat, memiliki teman. Tapi kalau kita bandingkan dengan Tuhan, kita adalah Tuhan yang setia. Dia itu dapat diandalkan karena dia adalah Tuhan yang setia. Mari kita lihat firman Tuhan di dalam Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-9, firman Tuhan katakan begini. "Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang-orang yang kasih kepadanya dan berpegang kepada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan." Nah, kekasih Tuhan, bahwa kalau Tuhan yang Anda sembah adalah Tuhan yang setia, maka Anda tidak perlu khawatir, maka Anda tidak perlu takut. Apa sih yang Anda takutkan? Kalau sekali Tuhan berkata bahwa aku
menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Dia akan menggenapi janjinya. Sekalipun barang tentu bahwa tidak selama-lamanya dalam hidup kita itu tidak ada masalah. Ada masalah. Tetapi pada waktu kita memahami bahwa Tuhan itu setia dan Dia senantiasa boleh menggenapi janjinya, maka kita boleh berkata, Tuhan, saya tidak perlu takut. Saya tidak perlu cemas karena Engkau adalah Tuhan yang setia. Kalau sekali Dia berkata, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman, maka janganlah dalam hidup Anda dihantui oleh kecemasan, dihantui oleh kekhawatiran, dihantui oleh ketakutan. Jadi dari poin-poin yang saya sampaikan hari ini, mari belajar memahami bahwa Tuhan Anda itu besar. Jadi jangan Anda membesar-besarkan masalah Anda. Karena sebenarnya Tuhan Anda lebih besar dari segala masalah dan persoalan Anda. Jadi katakan kepada masalah Anda, ayah engkau masalah saya engkau lebih kecil dibandingkan dengan Tuhan saya yang besar. Nah oleh karena itu hari ini mari bersemangat bergairah. Karena Dia adalah Tuhan yang dapat kita andalkan. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Saya ingatkan Bapak Ibu Saudara kekasih. Jangan ada kekhawatiran, kecemasan dalam hidup Anda. Karena Tuhan yang Anda sembah lebih besar dari segala persoalan dan pergumulan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Baik kekasih Tuhan, kita akan berdoa buat kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur. Lewat kebenaran firman-Mu, kami tidak perlu takut. Kami tidak perlu khawatir, kami tidak perlu cemas. Karena Engkau adalah Tuhan kami. Tempat perlindungan kami. Engkau adalah kubu pertahanan kami. Engkau adalah kekuatan kami. Engkau adalah pelindung kami. Kami tidak perlu takut. Engkau setia dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu yang saya sampaikan hari ini tidak kembali dengan sia-sia. Tapi firman-Mu berakar, bertumbuh dan berbuah lebat. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi umat-Mu yang sedang khawatir. Bagi umat-Mu yang sedang mengalami kecemasan, ketakutan, bebaskan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan. Bagi mereka yang sakit Kau yang sembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Biarlah Tuhan mereka boleh melihat bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang lebih besar daripada persoalan pergumulan mereka. Percaya lewat kebenaran firman-Mu, mereka akan dikuatkan, diteguhkan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudaraku, dengan iman angkat kedua belah tangan saudara dan aminkan setiap apa yang saya ucapkan. Terima berkat dari Bapa kita. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang sudah rela berkorban, dan Roh Kudus yang setia menghibur, menguatkan, meneguhkan saudara dari hari ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin. Amin.